Halo semua, kembali lagi di channel gua. Ini adalah video pertama gua di tahun 2023. Di video kali ini kita akan membahas 10 mobil terbaik di Indonesia yang rilis di tahun 2022. Daftar ini gue urutkan berdasarkan opini pribadi gue ya, yang gue kumpulin berdasarkan harganya, desain, fitur, dan angka penjualan mobilnya, yang menjadi faktor kenapa mobil itu masuk ke dalam daftar ini. Emang agak telat sih videonya, tapi ya udah nggak apa-apa. Gak usah panjang lebar lagi, langsung aja kita ke mobil yang ada di urutan nomor 10, yaitu Suzuki Espresso. Ya, kalian gak salah dengar kok. Saat awal perilisannya, mobil ini mendapat banyak sekali hujatan, karena dianggap gak pantas buat menggantikan Karimun Wagon R sebagai mobil termurah dari Suzuki. Gimana gak dihujat nih mobil? Untuk harganya aja sekarang ada di angka 165 juta, yang setara dengan harga mobil-mobil LCGC. Tapi mobil ini tuh gak masuk ke kelasnya LCGC karena dia itu CBU dari negara India. Yang paling parah, mobil ini tuh masih pakai kaca engkol untuk sebuah mobil di tahun 2022. Mobil seharga 160 juta itu masih pakai window by power. Aduh. Mungkin kalian bertanya, kalau mobil ini banyak dihujat, terus kenapa gue masukin ke daftar ini? Jadi gini, pihak Suzuki Indonesia mengatakan mereka sudah menjual 2.300 unit Espresso sejak kemunculannya di Gias bulan Agustus kemarin, yang dimana angka ini tuh sudah melebihi target mereka. Laris banget kan ternyata. Tapi apa sih yang bikin mobil ini tiba-tiba jadi laris? Pertama-tama kita bahas dulu spesifikasinya. Suzuki Espresso ini menggunakan mesin 3 silinder segaris K10B yang berkapasitas 1000 cc yang dapat menghasilkan 67 tenaga kuda dan torsi sebesar 90 Nm ke roda depan dengan pilihan transmisi manual 5 speed dan AMT 5 speed. Kurang banget kan ya speknya? Tapi jangan kesal dulu nih, masih ada kok sisi plusnya dari mobil ini, yaitu irit. Karena kapasitas mesin yang kecil, Espresso itu dapat menghasilkan angka 17,8 km per liter untuk rute dalam kotanya dan 21 km per liter untuk rute luar kotanya. Kelebihan yang kedua yaitu mobil ini tuh merupakan mobil termurah dengan fitur AC terlengkap. Espresso ini walaupun seharga LCGC, arah semburan AC-nya itu tidak disunat sama Suzuki Indonesia, yang bikin mobil itu masih ada sisi positifnya lah. Dan kelebihan yang terakhir yaitu ukurannya yang kompak, cocok banget buat jadi mobil pertama. Apalagi buat ibu-ibu yang baru bisa nyetir, cocok banget nih pakai mobil ini. Ya walaupun suspensinya itu keras dan pasti kurang nyaman jadinya. Nah untuk harganya kalau menurut gue tuh masih kemahalan ya. Gak sesuai lah sama fitur yang dibawa dan masih kalah sama pesaingnya yang lain di harga yang sama. Tapi karena desainnya yang unik, ini juga jadi alasan kenapa mobil ini jadi laris di pasaran. Lanjut ke mobil nomor 9. Ada all new Honda HR-V. Generasi ketiga dari HR-V yang rilis di bulan Maret kemarin menjadi crossover terbaik di kelasnya. HR-V terbaru ini memiliki 4 tipe, yaitu tipe S sebagai tipe terendah, tipe E, tipe SE, dan tipe RS sebagai tipe tertingginya. Untuk spesifikasinya, HR-V ini memiliki 2 mesin, yaitu mesin 4 silinder NA dengan kapasitas 1500 cc, khusus untuk tipe S, tipe E, dan SE. Lalu ada mesin 1500 cc turbo, khusus untuk tipe RS, yang dapat menghasilkan 177 tenaga kuda dan torsi sebesar 244 Nm ke roda depan melalui transmisi Matic CVT. Sekarang kita bahas kelebihan dari mobil ini. Yang pertama, Honda Sensing dan Adaptive Cruise Control sudah tersedia di keempat tipe sebagai fitur standar bagi HR-V yang baru. Kedua, tampilan eksterior yang pas buat semua orang. Kalau urusan desain, Honda emang jagonya bikin mobil yang ganteng. Ketiga, sudah tersedianya panoramic sunroof khusus untuk tipe SE dan RS yang bikin mobil ini semakin mewah. Keempat, yaitu paling fun to drive di kelasnya. Honda emang sudah terbukti sebagai produsen mobil yang paling jago kalau bikin mobil yang asik. Buktinya, pihak Honda di bulan Desember kemarin berhasil menjual 1936 unit all new HR-V, angka yang luar biasa dibanding Hyundai Creta yang berhasil menjual 336 unit di bulan Desember kemarin. Sekarang kita bahas kekurangannya dari mobil ini. Yang pertama yaitu harganya yang mahal. Semua mobil-mobil Honda terkenal dengan harganya yang paling tinggi di kelasnya. Untuk tipe terendahnya saja yaitu tipe S, harganya itu masih berada di angka 360 jutaan. Sedangkan Hyundai Creta tipe Trend IVT di harga 330 jutaan. Selisih 30 juta dengan Honda HR-V.
Tapi mau mahal pun Honda tetap yang paling diminati bagi konsumen Indonesia. Lanjut ke nomor 8, ada Hyundai Stargazer. Salah satu mobil MPV yang sempat bikin heboh di Indonesia karena digadang-gadang bakal mengalahkan penjualan duo maut Avanza dan Xenia. Hyundai Stargazer yang rilis di bulan Agustus kemarin berhasil menarik perhatian warga Indonesia karena bentuknya yang unik dan harganya yang cukup bersaing di kelas MPV. Mobil ini memiliki 4 trim, yaitu Active, Trend, Style, dan Prime. Untuk speknya, Stargazer ini menggunakan mesin 4 silinder 1500 cc yang berasal dari Hyundai Creta yang dapat menghasilkan 115 tenaga kuda dan torsi sebesar 144 Nm ke roda depan dengan pilihan transmisi manual 5 speed dan Matic IVT. Sekarang kita bahas kelebihan dari mobil ini. Yang pertama ada di desainnya yang futuristis. Sejak awal kemunculannya, mobil ini bisa dibilang paling berani dengan menggabungkan bentuk depan dari Hyundai Staria karena lampu DRL-nya itu yang memanjang. Lalu di sisi sampingnya yang terinspirasi dari expander serta bagian belakangnya dengan lampu DRL yang berbentuk huruf H membuat mobil itu paling unik di kelasnya. Kelebihan yang kedua yaitu fitur yang canggih dengan harga yang masih bersaing. Hyundai Stargazer tipe Prime sudah dilengkapi dengan fitur radar keselamatan dan Blue Link, yaitu fitur yang bisa menyalakan mesin mobil dari handphone saja. Kelebihan yang ketiga yaitu interiornya yang luas dan unik. Seperti bagian eksteriornya, di interiornya itu juga lebih keren lagi. Nuansa futuristisnya lebih terasa, seperti di speedometer yang sudah full digital, banyaknya bentuk-bentuk silinder yang bikin penumpang terasa seperti di mobil listrik, padahal ini mobil bermesin bensin. Walaupun kelihatannya keren, Hyundai Stargazer ini juga ada beberapa kekurangan. Yang pertama, ada di desain lampu belakangnya. Kalau menurut gue ya, lampu belakangnya ini terkesan agak maksa, jadinya kayak kurang pas gitu. Kekurangan yang kedua yaitu di rem tangannya, masih menggunakan model tuas. Semua tipe Stargazer masih menggunakan rem tangan manual, belum ada rem tangan elektrik. Jadi kesan futuristis tadi masih terasa nanggung. Sekarang kita lanjut ke mobil nomor 7. Ada Daihatsu Sirion Facelift. Salah satu mobil Daihatsu dengan fitur terlengkap di kelasnya. Daihatsu Indonesia memperkenalkan Sirion Facelift pada tanggal 2 Juni 2022 dengan harga yang cukup menarik, yaitu 227 juta untuk tipe X dan 236 juta untuk tipe R sebagai tipe tertingginya. Untuk speknya, Sirion ini menggunakan mesin 4 silinder dengan kapasitas 1300 cc yang dapat menghasilkan 95 tenaga kuda ke roda depan dan cuma ada transmisi CVT. Karena kapasitas mesinnya itu bukan 1500 cc, mobil ini dibilang sama netizen sebagai pesaing dari Honda Brio RS. Yang dimana Brio RS itu kan harganya lebih mahal dibanding Sirion Facelift ini. Sekarang kita bahas kelebihan dari Sirion ini. Yang pertama yaitu arah semburan AC yang paling lengkap. Sirion ini menjadi satu-satunya mobil yang gak disunat fiturnya sama Daihatsu. Karena mobil ini adalah CBU dari Malaysia yang dijual juga di sana sebagai Pero 2 Myvi, salah satu hatchback terlaris di Malaysia. Kelebihan yang kedua yaitu fitur interior yang banyak banget. Mobil ini punya banyak banget fitur-fitur keren, seperti ada kunci keyless, head unit yang sudah support dengan Android Auto dan Apple CarPlay, AC ionizer, auto headlamp, speedometer yang full color, dan masih banyak lagi fitur keren yang nggak tersebut. Tapi ya, walaupun fiturnya banyak, tetap saja mobil ini ada minusnya. Kekurangan yang pertama adalah di harganya. Sirion Facelift ini masih terbilang mahal untuk sebuah mobil 1300 cc. Daihatsu Sirion paling murah aja ada di harga 227 juta karena nggak ada pilihan transmisi manual. Kekurangan yang kedua ada di desainnya. Balik lagi, urusan desain ini memang selera masing-masing. Tapi netizen tuh membandingkan mobil ini sama Ayla yang dipanjangin. Gara-gara itu Sirion ini jadi kurang laris. Padahal fiturnya itu banyak banget. Ya gara-gara gengsi tadilah. Makanya jarang banget nih ketemu Sirion baru di jalanan. Total sudah ada 800 unit Sirion yang terjual dari bulan Juni sampai Desember kemarin. Sekarang kita lanjut ke mobil nomor 6. Ada Honda WR-V yang rilis pada tanggal 2 November kemarin sebagai pesaing di kelas small SUV. Mobil ini mempunyai 3 tipe, yaitu tipe E sebagai tipe termurah di harga 279 juta, lalu ada tipe RS di harga 297 juta, dan tipe RS with Honda Sensing di harga 317 juta. Di bulan Desember kemarin, mobil ini sudah berhasil terjual sebanyak 1.740 unit setelah 1 bulan dirilis di Indonesia. Untuk speknya, WR-V ini menggunakan basis dari all new BR-V yang menggunakan mesin 4 silinder dengan kapasitas 1.500 cc.
yang dapat menghasilkan 122 tenaga kuda dan torsi sebesar 145 Nm ke roda depan melalui transmisi CVT yang menjadikannya mobil terkencang di kelas small SUV. Sekarang kita bahas kelebihannya dari mobil ini. Yang pertama, menjadi mobil terkencang di kelasnya. Pesaing dari Honda WRV adalah Kia Sonet karena sama-sama pakai mesin 1500 cc 4 silinder dan transmisi juga CVT. Tapi performa dari WRV ini lebih cepat dibanding Kia Sonet, yang dimana akselerasi 0-100 WRV itu bisa menyentuh 10,4 detik. Sedangkan Kia Sonet ada di angka 11,2 detik. Ya nggak jauh beda sih sebenarnya, karena beda di settingan transmisi aja mungkin. Kelebihan yang kedua yaitu harganya yang cukup bersaing. Honda WRV tipe teratas yaitu tipe RS with Honda Sensing dijual di harga 317 juta. Yaitu Kia Sonet Premier di harga 340 juta. Perlu diingat WRV ini di harga segitu sudah tersedia fitur radar keselamatan yang canggih, sedangkan Kia Sonet itu belum ada. Lanjut ke bagian kekurangan dari mobil ini. Yang pertama, tidak adanya transmisi manual. Tipe terendah dari WRV yaitu tipe E dijual di harga 271 juta dengan transmisi CVT. Seharusnya jika ada transmisi manual, mobil ini tuh bisa lebih murah lagi harganya. Kekurangan yang kedua ada di interiornya. Bagi kalian para pengguna Honda, pasti hafal dengan sebutan salam satu dashboard. Karena WRV ini tuh menggunakan interior yang sama dari Honda All New BRV. Makanya mobil ini disebut sebagai BRV Short Wheelbase. Karena semua part-part yang ada di BRV dipindahkan ke mobil ini. Pokoknya desainnya itu jauh banget deh sama mobil konsepnya yang diperkenalkan di Gias waktu tahun 2021 kemarin. Sekarang kita lanjut ke mobil nomor 5. Ada Toyota Innova Zenix yang diperkenalkan pada tanggal 21 November kemarin, yang berhasil membuat heboh dunia otomotif di Indonesia. Karena generasi ke-7 dari Kijang ini benar-benar berubah total. Yang sekarang Kijang semakin mewah dengan hadirnya teknologi hybrid dan sasis model baru, yaitu TNGA tipe C. Innova Zenix ini memiliki 3 tipe, yaitu tipe G sebagai tipe terbawah yang dijual dengan harga 419 juta, khusus yang bensin, dan 458 juta khusus yang mesin hybrid. Kemudian ada tipe V yang dijual di harga 467 juta khusus untuk yang bensin dan 532 juta untuk yang hybrid. Dan tipe terakhir yaitu tipe QTSS yang dijual di harga 611 juta dan cuma ada mesin hybrid. Untuk speknya, mesin Innova Zenix ini mempunyai 2 mesin, yaitu mesin bensin 4 silinder dengan kapasitas 2000 cc yang dapat menghasilkan 172 tenaga kuda dan torsi sebesar 205 Nm. Untuk mesin hybridnya terdiri dari mesin bensin 4 silinder dengan kapasitas 2000 cc yang dapat menghasilkan 150 tenaga kuda dan torsi sebesar 187 Nm. Lalu ada motor listriknya yang ditenagai oleh baterai dengan kapasitas 1,31 kWh yang dapat menghasilkan 111 tenaga kuda dan torsi sebesar 205 Nm. Kedua mesin tadi hanya tersedia dengan pilihan transmisi CVT yang menyalurkan tenaga ke roda depan. Sekarang kita bahas kelebihan dari Innova Zenix ini. Yang pertama, interiornya itu yang luas dan mewah. Innova Zenix ini menjadi mobil MPV dengan interior yang paling mewah. Untuk tipe V hybrid dan tipe Q, semua joknya udah dilapisi oleh kulit. Dan khusus untuk tipe Q, jok baris keduanya adalah model Captain Seat dengan ottoman yang bikin penumpang belakangnya bisa selonjoran dengan nyaman. Selain di tempat duduk, panel-panel pintunya juga sudah dilapisi oleh kulit. Untuk sistem hiburannya, Innova Zenix ini juga memberikan head unit 10 inci di depan dan 2 TV di baris kedua yang juga berukuran 10 inci. Dan terakhir sudah ada panoramic sunroof khusus untuk tipe V hybrid dan Q yang menambah kesan luas dan mewah ke dalam mobil ini. Fortuner aja nggak punya loh. Kelebihan yang kedua ada di desain eksteriornya yang gagah. Innova Zenix ini terinspirasi dari mobil-mobil Toyota yang dijual di Amerika sana, yang dimana mayoritas mobilnya itu menggunakan grill berbentuk trapesium dan bentuk keseluruhan mobilnya yang mengotak. Lanjut di bagian sampingnya, tarikan garis bodi ke fender belakang ini yang melebar menimbulkan kesan berotot ke si Zenix ini. Cuman ya sayang aja dia itu FWD. Coba 4x4, megagah banget nih mobil. Kelebihan yang ketiga yaitu fitur keselamatan yang paling lengkap. Innova Zenix tipe Q sudah dilengkapi dengan radar keselamatan TSS 3.0 yang bisa mendeteksi dan mencegah terjadinya kecelakaan. Selain TSS, mobil ini juga sudah dilengkapi fitur keselamatan standar lainnya seperti 6 buah airbag, rem ABS, EBD, dan rem parkir elektrik dengan auto hold. Kelebihan yang keempat yaitu menjadi salah satu mobil hybrid dari Toyota yang paling terjangkau di bawah 500 jutaan.
Innova Zenix tipe G Hybrid bisa menjadi pilihan buat kalian yang ingin merasakan sensasi mobil yang bisa jalan dengan listrik aja. Tapi perlu diingat, kalau teknologi hybrid yang ada di Innova Zenix ini tidak seperti Toyota Prius yang bisa dicas, melainkan baterai yang ada di mobil ini itu dicas oleh mesin dan proses pengereman regeneratif, jadi nggak bisa kita colok charger. Sekarang kita bahas kekurangan dari Innova Zenix ini. Yang pertama adalah harganya yang mahal. Innova Zenix untuk sebuah MPV dijual sama Toyota dengan harga yang sangat mahal. Tipe termurahnya yaitu tipe G bensin ada di harga 419 jutaan. Dengan harga segitu, pilihan mobil dari brand-brand lain itu sangat bervariasi. Kekurangan yang kedua, tidak tersedianya transmisi manual. Faktor ini sebenarnya masih terhubung dengan harga yang sangat mahal tadi. Kalau Zenix punya transmisi manual, mungkin aja harganya bisa di bawah 400 juta. Karena masih ada orang yang suka dengan transmisi manual dan ingin sekali nyetir Innova yang baru dengan transmisi manual. Kekurangan yang ketiga yaitu kualitas interiornya yang biasa aja untuk harganya yang mahal. Khusus untuk tipe G dan tipe V bensin masih menggunakan jok dilapis kain dan masih banyak material plastik di pintu dan dashboardnya yang bikin terasa murah di interiornya. Padahal harganya ini udah nyentuh 400 jutaan loh. Walaupun mobil ini banyak pro dan kontra, mobil itu sudah dipesan sebanyak 4.645 unit di bulan Desember kemarin. Dan indenya itu sekitar 6 bulan baru bisa dinikmati oleh calon pembeli. Memang mantap sih Kijang ini ya. Sekarang kita lanjut ke mobil nomor 4. Ada Wuling REV, calon mobil listrik sejuta umat di Indonesia. Mobil ini diperkenalkan di bulan Agustus kemarin sebagai mobil listrik mungil pertama buatan Wuling. Wuling berhasil menjual REV sejak peluncurannya di bulan Agustus sampai Desember kemarin sebanyak 8.053 unit. Gak heran mobil ini tuh mulai gampang banget kita temui berkeliaran di jalanan Indonesia. REV ini memiliki dua tipe, yaitu tipe standard range yang dapat mencapai jarak 200 km dan kapasitas baterai 17,3 kWh yang dijual di harga 243 juta. Dan tipe long range yang dapat menempuh jarak 300 km dan kapasitas baterai 26,7 kWh yang dijual di harga 299 juta. Untuk speknya, REV ini itu digerakkan oleh motor listrik yang dapat menghasilkan 40 tenaga kuda dan torsi sebesar 110 Nm ke roda belakang melalui transmisi matic single speed. Sekarang kita bahas kelebihan dari mobil mungil ini. Yang pertama ada di harganya. Untuk sebuah mobil listrik, REV ini jelas menjadi pilihan yang pas buat orang-orang yang ingin mencoba sensasi nyetir mobil tanpa suara, tapi gak mau keluar duit yang banyak. Kelebihan yang kedua yaitu mobil listrik ini bebas peraturan ganjil genap di Jakarta. Yang ketiga adalah bentuk mobilnya yang kompak dan unik. Urusan desain ini memang objektif, walaupun bentuknya aneh. Mobil ini bisa dibilang berhasil menarik perhatian orang-orang, karena jarang sekali kan kita temui mobil-mobil mungil di jalanan. Kelebihan yang keempat yaitu biaya operasional mobil yang lebih murah. Perlu diingat, ini adalah mobil listrik yang bisa kita cas di rumah masing-masing, tanpa harus pergi mengantri bensin yang lama dan mahal. Perkiraan biaya listrik REV yaitu per 1 kWh-nya dapat menempuh jarak 11 km. Yang berarti, jika harga per 1 kWh adalah Rp1.700, dikali kapasitas baterai 26,7 kWh sama dengan Rp45.000. Biaya yang harus kita keluarkan untuk menjalankan mobil ini. Kayak ngisi full tank motor nggak tuh harganya? Walaupun REV kelihatan banyak sekali kelebihannya, tapi ada juga kekurangannya. Yang pertama ada di bagian interiornya yang sempit. Memang karena bentuk yang kecil, orang dengan tinggi di atas 160 pasti tidak akan nyaman menyetir dan duduk di mobil ini. Kekurangan yang kedua yaitu mobil ini tidak support dengan teknologi fast charging di SPKLU atau arus DC. REV ini hanya bisa dicas menggunakan arus AC atau listrik rumah. Akibatnya proses pengecasan yang sangat lama. Lanjut ke mobil nomor 3. Masih tentang mobil listrik juga, yang mungkin sekarang sudah sering kalian lihat di jalanan, yaitu Hyundai Ioniq 5. Mobil ini diperkenalkan di bulan Maret kemarin sebagai mobil listrik pertama dari Hyundai yang dirakit di Indonesia, tepatnya di daerah Cikarang. Ukuran dari Ioniq 5 atau Ioniq 5 ini masuk ke kelas medium SUV, walaupun seperti hatchback bentuknya. Mobil ini mempunyai dua tipe, yaitu standard range dengan kapasitas baterai 58 kWh yang dapat menempuh jarak 384 km, dan tipe long range dengan kapasitas baterai 72,6 kWh yang dapat menempuh jarak 451 km. Kedua tipe tadi juga memiliki level kemewahannya masing-masing, yaitu Prime dan Signature sebagai level paling mewah dari Ioniq 5. Jadinya ada 4 tipe untuk Ioniq 5.
Untuk spesifikasinya, Ioniq 5 ini menggunakan motor listrik yang dapat menghasilkan 167 tenaga kuda untuk yang standard range dan 217 tenaga kuda untuk yang long range. Lalu untuk torsinya, keduanya sama-sama sebesar 350 Nm yang menyalurkan tenaga ke roda belakang melalui transmisi matic single speed. Sekarang kita bahas kelebihan dari mobil listrik ini. Yang pertama, menjadi mobil listrik di Indonesia yang harganya masuk akal. Hyundai Ioniq 5 ini kalau di Amerika sana dibandingi sama Tesla Model Y, yang dimana harga Tesla Model Y itu kalau di Indonesia sudah di atas 1,5 miliar. Sedangkan harga termurah dari Ioniq 5 ada di angka 748 juta rupiah yang tipe standar range prime. Yang kedua yaitu eksterior yang canggih, mewah, dan minimalis. Kita semua pasti setuju kalau bagian dalam mobil ini tuh keren banget. Walaupun terlihat futuristis, tapi semua bagian yang ada di dalam interior ini tuh desainnya sangat menyatu dan gak kelihatan maksa kayak si Stargazer itu. Apalagi bagian kolong kabin ini yang lega banget karena gak ada kan jalur-jalur pipa untuk guard dan kopel, tangki bensin, dan sebagainya. Jadi cuman ada baterai dan motor listriknya aja yang diletakkan di belakang. Kelebihan yang ketiga yaitu mobil ini bisa jadi genset. Pernah kepikiran gak sih kalau mobil bisa jadi genset buat rumah? Khusus untuk yang trim signature, setiap pembelian sudah dilengkapi dengan adapter V2L yang berguna sebagai adapter colokan yang mengantarkan listrik berarus AC dengan tegangan 3600 watt yang bisa dipakai untuk menjalankan barang-barang elektronik sehari-hari kalau tiba-tiba mati lampu di rumah. Walaupun Ioniq 5 seperti mobil listrik yang sempurna, tapi dia masih punya dua kekurangan menurut gua. Yang pertama, tidak adanya wiper belakang. Ini agak disayangkan sih, mobil 800 juta nggak ada wiper belakang. Karena Hyundai itu mengejar desain yang minimalis tapi melupakan fungsi dasar dari semua mobil yaitu wiper belakang. Kekurangan yang kedua yaitu harganya masih terbilang mahal untuk sebuah mobil pertama. Loh, tadi katanya harganya masuk akal. Iya, masuk akal kalau dengan mobil listrik merek lain. Tapi kalau dengan mobil bensin lainnya, Ioniq ini sangat mahal. Apalagi mobil ini kan udah dirakit di Indonesia ya, yang mungkin aja bisa sih harganya lebih rendah. Tapi ini opini gue ya, mungkin buat kalian yang tim mendang-mending bakal pilih ke SUV lainnya seperti CR-V atau Fortuner atau mungkin C-Class. Tapi itu beda kelas ya. Sekarang kita lanjut ke mobil nomor 2, yaitu ada Toyota GR86 dan Subaru BRZ. Salah satu mobil sport terjangkau yang bisa kalian beli langsung ke dealer Toyota atau Subaru secara resmi tanpa importir umum. Mobil ini diperkenalkan di Gias tahun kemarin yang menjadi pusat perhatian di boothnya Toyota dan Subaru. Emang agak telat setahun sih masuk ke Indonesia, tapi nggak apa-apa. Karena di saat pabrikan lain tuh berlomba-lomba dengan mobil listriknya, Toyota dan Subaru itu masih menjual mobil bensin yang asik untuk digunakan. Generasi kedua dari Toyota 86 dan Subaru BRZ ini menggunakan mesin boxer 4 silinder, tapi kapasitasnya sekarang lebih besar, yaitu 2400 cc, yang dapat menghasilkan 220 tenaga kuda dan torsi sebesar 250 Nm ke roda belakang, melalui pilihan transmisi manual 6 speed atau matic 6 speed. Untuk harganya kita bahas yang GR86 dulu. Sebagai mobil ketiga di dalam keluarga Toyota GR yang dijual resmi di Indonesia. GR86 ini memiliki dua tipe, yaitu transmisi manual di harga 956 juta dan transmisi matic di harga 973 juta. Kemudian untuk yang Subaru BRZ yang paling menarik nih harganya. Untuk transmisi manual dijual di harga 825 juta dan yang matic ada di harga 850 juta. Jauh banget kan bedanya, padahal cuma beda logo aja. Tapi sisinya itu di atas 100 juta. Sekarang kita bahas kelebihannya dari kedua mobil ini. Yang pertama adalah harga kedua mobil ini yang bersaing. GR86 dan Subaru BRZ memiliki pesaing di kelas sports car resmi, yaitu Mazda MX-5 yang dijual di harga 789 juta. Yang pastinya ketiga mobil ini tuh ukurannya mirip-mirip. Yang membedakannya adalah bentuk mobilnya dan juga mesinnya, yang bakal membuat bimbang calon pembelinya buat memilih brand mana yang terbaik. Yang kedua, khusus untuk Subaru BRZ yang matic, udah tersedia teknologi radar EyeSight yang bakal mendeteksi segala kemungkinan yang akan menyebabkan kecelakaan. Jarang kan sports car ada fitur radar begini. Lalu untuk kekurangannya, menurut gue itu cuma ada satu di mobil ini, yaitu tenaganya yang biasa aja. Untuk mobil di harga 900 jutaan, jelas mereka berdua tenaganya yang paling kecil jika dibanding dengan sedan-sedan Eropa atau SUV yang setara harganya. Tapi saudara satu pabriknya sendiri, yaitu Subaru Ascent, dengan mesin yang sama bisa pakai turbo. Tapi pihak Subaru tuh punya alasan kenapa BRZ nggak pakai mesin turbo.
karena mesin yang digunakan pada Ascent itu memiliki fitur turbocharger yang dipasang di bawah mobil. Dan kalau turbo tersebut dipasang di BRZ, otomatis para insinyur akan menaikkan ketinggian mesin tersebut, yang berarti akan mempengaruhi center of gravity dari mobil BRZ ini. Kira-kira begitulah ucap insinyur Subaru. Sampai saat ini tuh belum ada data pasti berapa Subaru BRZ yang terjual. Tapi kalau Toyota JR86 tuh sudah menerima 28 unit SPK dengan waktu inden mencapai 10 bulan. Akhirnya kita sampai juga di mobil nomor urut 1, yaitu All New Toyota Land Cruiser 300. SUV terbesar yang dijual oleh Toyota di Indonesia. Toyota memperkenalkan Land Cruiser ini pada tanggal 14 Januari tahun kemarin sebagai SUV termahal mereka. Land Cruiser 300 ini memiliki dua model, yaitu VXR dan GR Sport. Untuk mesinnya, keduanya menggunakan mesin V6 diesel dengan twin turbo yang berkapasitas 3.300 cc yang dapat menghasilkan 300 tenaga kuda dan torsi sebesar 700 Nm ke semua roda melalui transmisi Matic 10 speed. Perbedaan antara VXR dan GR Sport gak cuma di tampilan depannya aja, tapi beberapa fitur penting yang dibutuhkan di sebuah mobil off-road udah ada di tipe GR Sport. Seperti locker untuk gardan depan dan belakang, lalu ada fitur EKDSS, yaitu sebuah fitur yang menyesuaikan stabilizer depan belakang sesuai kondisi jalan yang dilalui, baik itu di jalanan aspal ataupun tanah. Oke, sekarang kita bahas kelebihan dari mobil ini. Yang pertama, desain eksteriornya yang sangat gagah. Gak usah diragukan lagi, siapapun yang naik mobil ini akan terlihat lebih berwibawa ketika melintas di jalan. Dan yakinlah, semua orang akan minggir untuk memberi jalan kepada orang yang naik Land Cruiser ini. Kelebihan yang kedua yaitu menjadi salah satu Land Cruiser terbaik yang telah dibuat sama Toyota. Toyota telah memutuskan bahwa mesin dari Land Cruiser 300 ini dibuat lebih kecil dengan mengubah konfigurasi mesin V8 4000 cc-nya menjadi V6 3300 cc yang membuat berat mobil ini jadi semakin ringan. Ditambah sudah menggunakan sasis baru yaitu TNGA tipe F yang membuat handling dari mobil itu makin nyaman dan mudah untuk dikendalikan. Meski kapasitasnya lebih kecil, SUV ini jauh lebih bertenaga 2 kali lipat dibanding generasi LC200. Tidak lupa fitur-fitur off-road standar dari generasi sebelumnya masih tersedia dan sudah lebih canggih dengan hadirnya fitur EKDSS dan fitur keselamatan Toyota Safety Sense yang udah tersedia di mobil ini yang akan menjamin keselamatan orang-orang yang naik Land Cruiser. Untuk LC300 ini menurut gue dia itu nggak punya kekurangan, kecuali harganya aja yang mahal banget bagi gue. Mobil itu idaman banget lah bagi semua orang. LC300 ini udah terjual sebanyak 341 unit dari bulan Januari sampai bulan Desember tahun kemarin. Dan indennya itu rumornya mencapai 4 tahun. Hebat nggak tuh? Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju kalau ke-10 mobil tadi pantas menjadi mobil terbaik yang keluar di tahun kemarin? Jika ada mobil terbaik versi kalian sendiri yang gak masuk di daftar ini, bisa dong tulis di komentar bawah ya. Gua doakan semoga di masa depan kita semua bisa memiliki mobil-mobil yang ada di daftar ini. Amin. Sampai di sini dulu ya video dari gua. Jika ada informasi yang salah bisa kalian koreksi di bawah. Sampai ketemu di video berikutnya. Dah.